Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Faqala Habibuna sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'inat tawwabun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarram wal muhtaram, al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama ulun hormati, ulun muliakan, para habaib, para syaraib, alim ulama, guru agama, tokoh agama, seluruh karyawan dan karyawati kantor urusan agama Kecamatan Morauya, Bapak penghulu, Bapak penyuluh, serta staf yang insya Allah pada pagi hari ini semuanya dirahmati, diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang baik pada pagi ini, saat ini, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, petunjuk serta inayahnya jualah pada kesempatan pagi ini, saat ini kembali kita dapat berkumpul di ruangan kantor kita urusan agama, kantor KUA ini, dalam rangka silaturahmi, bererat tali ukhuwah Islamiyah di antara kita. Mudah-mudahan sekali lagi dengan harapan Allah selalu mensehatkan badan kita, memanjangkan umur kita, menghindarkan kita dari berbagai macam bala musibah dan bencana. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di samping itu pula, kita sebagaimana biasa, rutinitas kita sebagai seorang pegawai, seorang ASN, dapat kembali melaksanakan tugas-tugas kita, tugas bangsa dan tugas negara. Mudah-mudahan selalu dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dirangkaikan lagi dengan kita kembali mengambil berkah, yakni mengadakan tausiah atau ceramah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini nantinya dapat menjadikan iktibar dan pembelajaran bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat di bulan yang sangat mulia ini, tentunya insya Allah bernilai ibadah dan insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga-keluarga beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, hari ini kita berada di fase kedua di bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan tuh ada tiga fase atau tiga tingkatan. Satu dari 1 Ramadan sampai 10 Ramadan tuh babul rahmat namanya, pintu rahmat. Nah, kemudian yang kedua adalah babul maghfirah dari 11 sampai 20 Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga dari 21 Ramadan sampai 30 terakhir Ramadan, itu adalah masa itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Nah, hari ini kita karena berada di fase yang kedua, babul maghfirah, pintu ampunan, jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar atau meminta ampun
atau bertobat kepada Allah, dianjurkan di fase yang kedua ini. Tapi sebenarnya kalau kita membaca istighfar, minta ampun, kemudian bertobat, itu tidak hanya terbatas kepada fase kedua ini. Dari awal Ramadan pun sudah dianjurkan. Bahkan di luar Ramadan pun yang namanya kita beristighfar, kita bertobat tuh dianjurkan benar. Ya, kenapa? Makanya mungkin ada pertanyaan, kenapa kita dianjurkan atau disuruh bertobat, kenapa? Atau ada pertanyaan yang macam itu. Nah, karena jawabannya adalah pertama karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang memerintahkan kita untuk bertaubat nih Allah. Nah, buktinya tadi di mukaddimah ulun sampaikan ada ayat Quran, itu adalah surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu perintah Allah menyuruh kita agar supaya kita tuh bertaubat. Ya. Jadi kada kita yang mengarang-ngarang. Nah, itu yang pertama alasannya kayak itu. Yang kedua kenapa? Karena kita berdosa. Adalah yang kada berdosa kita nih. Samuan kita berdosa. Terlalu alim benar orangnya mun kada berdosa. Jadi orang alim pun berdosa, apalagi mun kada alim. Tuan guru pun berdosa, apalagi mun kada tuan guru. Nah, artinya apa? Sesuai dengan sabda Rasulullah yang menyebutkan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu berisi dosa, berisi kesalahan. Jadi mun ada orang kada berdosa, ada orang kada berisi kesalahan, wah itu harat benar kawan dicontoh, kawan ditiru, kayak apa caranya? Kan kayak itu. Coba lihat kita bayangkan mulai akhir belih sampai hari ini. Coba kita renungkan, coba kita pikirkan dosa apa yang kita miliki. Nah, lawan Allah Ta'ala, kita dahulu jarang menunaikan haknya, kewajibannya. Salat 5 waktu ini belang kambingan. Terkadang zuhur yang digawi asar parai. Terkadang maghrib dan isya digawi subuh parai. Adalah kita kada berdosa tuh, meninggalkan kewajiban. Ya lah, termasuk puasa Ramadan nih. Dahulu bahari pahidi sehari puasa, 2 hari puasa, 3 hari kada. Yang hari yang ketiga, ya lah 4 puasa, 5. Terkadang ya macam-macam kan kayak itu. Ini nah masuk dalam kamar, makan di kamar. Kayaknya lah kalau kamar na pusat muntong. Nah, mudah kayak lama awak kan kayak itu. Nah, itu karena apa? Ibadah puasanya ibadah rahasia, sirriyah, rahasia. Yang tahu cuma kita lan Allah saja. Orang lain nih kawa kita karam putih kayak itu. Nah, itu kan bentuk-bentuk dosa kita. Namun inya ada yang kayak itu. Nah, kalau hari ini kita sudah apa? Ibarat berpikir tuh sudah berpikir dewasa, berpikir tuha. Jangan lagi main-main dengan ibadah, ya kalau. Nah, jadi kita rancak melanggar hak Allah, kadang melaksanakan, kadang menunaikan haknya, sholat kita maunya semaunya, puasa terkadang seperti itu. Nah, belum lagi yang kita sudah sampai zakat, diharuskan mengeluarkan zakat, tapi kita kadang mau. Nah, ini bentuk-bentuk kita berdosa kepada Allah. Jadi harus kita minta maaf lan Allah Ta'ala. Ini kesempatan di bulan fase yang kedua nih. Perbanyak istighfar kita. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, mulai akhir belih sampai sekarang, pikirkan kita. Kemudian yang kedua mungkin kita berdosa kepada Nabi kita, Rasulullah, Nabi kita. Apa? Karena kita banyak apa? Mengingkari sunnahnya, kadang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Ini banyak terjadi hari ini. Contoh kecilnya sunnah Nabi itu apa? Contohnya, jangan jar Nabi bakamih berdiri bagi lalakian. Namun bibinian bakamih berdiri habis layau. Amun lelakian Pak Haidi tadi rancaklah saat kita melihat di masjid-masjid itu ada hari ini pengamihan berdiri, ada yang bacurong lah macam-macam. Jadi mun kawa kita pilih yang kada berdiri itu. Nah, ada yang berdiri, cuma kita pilih yang kada berdiri. Itu kan bagian daripada sunnah Rasulullah Nabi kita. Jadi mun kawa kita apa ikutilah kayak itu. Hari ini kita mengabaikan, meremehkan. Nah, macam-macam. Kalau yang namanya ya,
Itu kan berarti kita sama dengan kita bersalah dengan Rasulullah. Karena kita kadang menunaikan, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Padahal banyak sunnah Nabi itu kada kehitungan. Cuma kita langgar terus. Nah, minta maaf kita lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf kita lawan Rasulullah. Meminta maaf tuh bukan berarti harus datang kita ke Madinah ilangi kubur Sidin. Kan Sidin sudah kada ada lagi. Tapi kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah terhadap Engkau. Kewajiban yang telah kami abaikan. Minta maaf kita. Allah tuh Allahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan. Kadang mesti harus bahasa Arab berdoa atau bahasa Indonesia pun kita. Allah paham, Allah mengerti. Nah, ingatakan kita. Ini kada menasihati kita tapi menasihati ulun seorang. Terkadang banyak maaf baik. Belum lagi dosa lawan orang tua kita. Yang kalau kegenangan nih marinding bulu awak nih nah dosa lawan orang tua. Orang tua sudah kada ada lagi kayak apa kita. Nah doakan kawitan tuh, datangi kuburnya, doakan. Allahumma firli, apa doanya? Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada orang berpandangan, oh kawitan kada ada lagi, kawal lagi. Aku bebakti lawan kawitan tuh, bakti lawan kawitan tuh. Apalagi kita di bulan Ramadan nih, sedekah nih nilainya kenal benar di luar Ramadan sekian, di Ramadan nih beberapa kali lipat. Sedekahkan ini untuk abah ulun. Ulun bersedekah, niatakan aja kan apa-apa, kada sirik, bukan kada boleh, kada, niatakan aja. Makanya segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sama ibadah nih, ibadah puasa, sembahyang, haji. Niatnya dulu kita luruskan, kita mantapkan supaya jangan sampai menyalahi niat. Karena tergantung daripada niatnya. Kita niat main-main, rame-rame, nah kada kawa. Belum lagi ini yang kita kurang sadari nih, berdosa lawan hewan, binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan. Ini yang kita kada sadar tuh kayak itu, kada sengaja kita melakukan kayak apa kita berdosa lawan hewan, tumbuh-tumbuhan kayak apa. Dahulu kalau ada anjing, kalau ada anjing, Pak Haidi, Pak Hamdi, Ustaz Hadi, Ustaz Rusadi, Haji Fahmi, Ibu, anjing tuh kalau inya masuk ke halaman tuh ada kisah aku membabi buta anak mamingkalong. Nah, kasasarikan ini nah. Padahal binatang itu kan baik semuaan sebenarnya. Kada perlulah kita hajar yang kayak itu. Cuma kita kada tahu. Belum lagi yang ayam naik ke ambin, buk salipak tahi ayam. Oh ya main kada kena pingkalungan sekali ini. Ayo coba. Ini kan bentuk-bentuk kita meremehkan hewan, binatang. Tapi sebenarnya kada perlu yang semacam itu. Hanya kita misalkan buru kan kayak itu. Kada perlu kita yang menghantam, memukul dan lain sebagainya. Ini kan bentuk-bentuk dosa kita. Ini kesempatan peluang kita karena pasenya babul maghfirah, bab ampunan. Kita banyak minta maaf nih. Ada perlu kita datangi ayam yang pernah kita pukuli ayam, minta maaf ayam. Anjing minta maaf anjing. Kada perlu. Kita minta maaf lawan Allah Ta'ala. Pokoknya atas segala kesalahan. Karena Allah Ta'ala itu yang menciptakan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Termasuk tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah kita, rawis berayat beturang, merayus beturang. Ini. Nah ini terkadang yang tanpa kita sadar. Belum lagi suami istri. Suami bersalah lawan istrinya. Istri bersalah lawan suami. Ini paling rancak dah. Ya, makanya aku rajin kalau manasik haji, jangan kada islah aja kok. Bila kada islah dua laki bini, bermaafan sebelum berangkat haji, di Makkah diujinya. Aku 3 kali berhaji, 2 laki bini ini tak uji terus di hadapanku. Yang bakal lahir ini. Karena apa? Di kampung ada pemaafan. Orang di kampung pemaafan. Mamu maafi akulah, kita nak berangkat haji supaya kita nyaman di sana. Abahmu sama maafi akulah. Nah kayak itu. Kan bentuk-bentuk dosa-dosa kita nih, dosa dan kesalahan kita. Kita nih kada sadar. Ada dosa tuh yang terkadang memang kelihatan, ada yang kada kelihatan, ada yang disengaja, ada yang kada disengaja. Ini dosa nih. Ada dosa besar, dosa kecil macam-macam. Makanya kita kalau kita ada ikhtiar, usaha, tawakal, memohon ampun, minta maaf kepada Allah, tentunya Allah, makanya jalan tadi, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Mungkin saja Allah tuh akan memaafkan kita, ketimbang kita ini yang pede benar, merasa diri kada bersalah. Lawan Allah kada merasa bersalah, lawan Rasulullah kada merasa bersalah, lawan tumbuhan, hewan, binatang, lawan orang tua kita kada bersalah, lawan istri, lawan laki kita kada bersalah, lawan anak kita kada bersalah. Coba. Maunya kayak itu nama tapak dada. Itu kan namanya kesombongan bagi kita.
Jadi kita jangan sombong. Kita ini berdosa, kita bersalah sesuai dengan sabda Rasulullah tadi. Tapi di Rasulullah sambungannya wa khairul hatta'ina, ketika orang bersalah yang bagus tuh, yang baik tuh adalah minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Nah kayak itu. Jadi jangan kayaknya menghadang hari raya aja. Karena hari raya nal aidin ya, mohon maaf lahir batin ya, puasa kan ya. Ini terkadang yang sering di masyarakat, makanya kita perlu luruskan. Bapak Ibu Saudara hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah bertobat itu karena perintah Allah, yang kedua adalah karena kita berdosa, yang ketiga karena kita mencontoh Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu maksum? Maksum itu artinya bahasa Arab, sidin kada pernah melakukan perbuatan dosa. Kada pernah sidin itu berdosa. Ada soal dengar Rasulullah berdosa. Apa yang dilakukan sidin? Apa yang dilakukan Rasulullah? Ada adalah dikatakan maksum itu karena suci dari dosa. Tapi Rasulullah, karena kita mencontoh Rasulullah, walaupun sidin maksum kada berdosa, tapi tidak pernah sidin itu dalam satu hari melupakan atau meninggalkan yang namanya istighfar, memohon ampun kepada Allah. Apa hadis Nabi? Nabi pernah mengatakan, ya ayuhan nas, ya Nabi, wahai manusia, fa inni atubu ilallah, aku nijar Nabi bertaubat lawan Allah mi'atan 100, kalau tuh 100 dalam sehari, dalam sehari 100 itu minimal Rasulullah tuh. Ada hadis mendahkan 75. Coba kita yang bergelimang dosa, setiap hari berdosa. Ketika Rabi'ah Al-Adawiyah menyatakan bahwasanya Rabi'ah Al-Adawiyah, kita nih tobat tapi perlu taubat lagi. Maksudnya apa tuh? Ketika kita berdosa, kita bertobat, esok berulah pulang dosa, bertobat pulang kita. Nah, itu seterusnya. Tapi kalau yang bagus tuh ketika kita melakukan perbuatan dosa, hari ini kita bertobat, jangan lagi kita melakukan perbuatan dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada Rasulullah. Nah, yang ini, yang ada hablum minallah, hablum minan nas, kita kalau lawan Allah kan memang lawan Allah, dosa-dosa itu. Tapi kalau yang sesama manusia, ulun misalkan berdosa lawan Pak Hamdi, ulun berdosa lawan Pak Haidi, Pak Haji Pahmi, ulun minta maafnya kemana? Ke Allah, kada mungkin, kada bisa. Harus lawan yang bersangkutan. Nah, mendatangi orangnya, Ji, minta maaf lah, Ji lah. Ini pada hari raya, Ji, Mempian kada maafkan, kada tahu lagi ulun puasa. Nah, kasihan itu datangi orangnya. Lawan bini, datangi bini. Lawan laki, datangi laki. Lawan abah kawitan, datangi abah kawitan. Ini kesempatan kita nih. Fase yang kedua di bulan Ramadan. Babul Maghfirah. Nah, coba bayangkan ini. Renungkan kita. Sampai hari ini, mulai akhir balik. Sampai hari ini adalah dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Tentunya ada. Jadi kesempatan bagi kita, peluang yang baik di bulan yang suci, di bulan Ramadan ini, pintu ampunan terbuka. Makanya dikatakan hadis Nabi itu, qad ja'akum syahrun Ramadan. Syahrun Ramadan itu artinya syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, syahrun azim. Apalagi di dalamnya ada syahrun maghfirah, ampunan. Nah, kita peluang bagi kita, kesempatan bagi kita, tampulo. Kalau orang sudah napas di kerungkungan kayak Fir'aun ketika di Laut Merah mau tenggelam, hanya percaya kepada Nabi Musa. Ya, kalau hendak bahasa kita tuh hendak taat kepada Allah. Udah bisa lagi karena sudah napas di kerungkungan, tidak ada lagi bagimu. Sama kita hendak mati hanyar, tapi ada terkadang orang ketika mau sakaratul maut, karena itu adalah semacam, kalau yang namanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Walaupun gawiannya maksiat setiap hari, tapi ketika ajal mau sakaratul maut, dia sempat mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Masuk surga ini. Tapi awam. Ya, kalau awam orangnya gawiannya maksiat aja, masa hendak mati, kau menyebut itu awam. Orang 100 itu paling saikong itu rahmat. Nah, coba gawian nimbak buntut, gawian yang minuman, mabukan, bajina, macam-macam. Itu matinya pasti dah mana minuman kok, mana yang gandaku macam-macam. Kan kayak itu jarang mengucapkan itu. Tapi kalau ada, wah ini adalah suatu keberuntungan.
Nah, mungkin hanya itu, lebih daripada 7 menit nih Kultom nih. Padahal banyak lagi hendak yang disampaikan nih. Cuma ya mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, Allah meridai kita semua. Mudah-mudahan kita disehatkan, dipanjangkan umur. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan selama sebulanan penuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya puasa, amaliyah sunnah pun insya Allah diterima oleh Allah. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya, Ustaz. شبهك تمام وبتجمعنا حاجات Amin.